Menurut cerita yang kami dapatkan secara turun-temurun dari warga sekitar, dulunya lokasi ini merupakan cikal bakal desa Kayunan. Para pejabat tinggi Singasari, Kediri, dan Majapahit dari golongan Triwangsa akan melakukan perjalanan suci baik Tirta Yatra maupun Dharma Yatra. Cikal bakal yang masyarakat yang ada di desa Kayunan. Di sekitar beliau dulu banyak ditemukan artefak-artefak menurut sesepuh yang ada di desa Kayunan. Salah satu contohnya Rahayu, salam budaya, salam Nusantara. Tak lepas dari penemuan tugu di desa Kayunan, pelosok Klaten Kediri yang berangkat tahun 1123 Saka, kita beralih ke sebelah barat sekitar 50 meter tak jauh dari lokasi penemuan. Menurut cerita yang kami dapatkan secara turun-temurun dari warga sekitar, dulunya lokasi ini merupakan cikal bakal desa Kayunan. Terkait tentang penemuan tugu di desa Kayunan, itu membuktikan sebuah sejarah yang luar biasa. Semoga adanya penemuan ini bisa membangkitkan budaya yang agung yang menurut orang-orang Jawa bisa menjadikan bukti kebangkitan Nusantara, kebangkitan budaya. Banyak hal yang ada di desa Kayunan, satu contoh Mbah Gilang. Mbah Gilang siapa? Kalau istilah orang Kayunan atau tlatah desa Kayunan disebut pepundi danyang. Beliau cikal bakal yang masyarakat yang ada di desa Kayunan. Di sekitar beliau dulu banyak ditemukan artefak-artefak menurut sesepuh yang ada di desa Kayunan. Salah satu contohnya Linggayoni, ada Arca Ganesha, penemuan prasasti Kahayunan atau orang menyebut serampangan Kayunan. Itu adalah luar biasa. Prasasti Kayunan diterima di tlatah desa Kayunan, ada sejarah luar biasa. Prasasti Kayunan isinya adalah tanda bukti dari seorang ratu memberikan tanah kemerdekaan, tanah kebebasan yang diberikan di tlatah Kayunan. Itu informasi secuil, itu luar biasa. Dulu, ketika memasuki usia pensiun, para pejabat tinggi Singasari, Kediri, dan Majapahit dari golongan Triwangsa akan melakukan perjalanan suci baik Tirta Yatra maupun Dharma Yatra. Golongan Triwangsa adalah 3 kasta tertinggi dari Caturwangsa dalam sistem kasta di Bali, yaitu Brahmana, Ksatria, dan Waisa. Perjalanan tersebut akan dimulai dari ibu kota menuju gunung-gunung di sebelah timur ataupun barat untuk menemui para maharsi atau mahapertapa sebagai pembimbingnya. Aktivitas semacam ini juga didukung dengan tinggalan artefaktual di Gunung Semeru, Gunung Bromo, Gunung Kawi,
Gunung Kelut, Gunung Wilis, Gunung Lawu, serta Gunung Budek yang berada di Tulungagung. Para maharsi atau mahapertapa inilah yang membuat sebuah lokasi pemujaan, persajian, pertapaan, dan asrama kedewaguruan di gunung-gunung yang mereka bina. Mereka membina para pertapa sampai di usia lanjut. Ketika para pertapa sudah mendapat firasat bahwa ajal hendak tiba, maka mereka akan berjalan menuju puncak gunung untuk mengitarinya, atau disebut juga Pradaksinapata, tanpa bekal hingga mencapai moksa. Tradisi bertapa juga merupakan tahapan hidup ketiga dan keempat dalam catur asrama, guna menggapai moksa agar terbebas dari rantai reinkarnasi. Catur asrama yang dimaksud adalah 4 tahap kehidupan meliputi Brahmacari, Grehasta, Wanaprasta, dan Sunyasa. Tujuan dari catur asrama adalah untuk mencapai moksa, yaitu kebebasan terhadap kemelekatan pada keduniawian. Selain itu, aktivitas bertapa di masa lalu juga dilakukan dengan tujuan agar cita-cita terkabulkan. Misalnya pada sumber tradisi belakangan ini adalah bertapanya Ratu Kalimat guna meminta keadilan atas tewasnya suaminya. Ada pula bertapanya Ki Ageng Pamanahan atas janji tanah Mataram yang belum diberikan oleh Sultan Hadiwijaya. Catur asrama. Catur asrama di kehidupan kita yaitu suatu tatanan kerohanian, dan itu harus dijalankan dengan kewajiban kita. 1. Mencari ilmu kepada guru. Yang kedua, melanjutkan keturunan, berkeluarga. Yang ketiga, melepaskan keduniawian serta hawa nafsu kita, tapi tetap ingat mengabdi terhadap masyarakat. Yang keempat, mengabdi sama Tuhan yang Maha Esa. Khusus yang keempat, ini harus melalui dengan cara manembah. Nah, manembah itu ada 3 tataran. Yang pertama, sembah raga. Sembah raga yang harus disertai dengan ciptanya. Itu yang pertama. Yang kedua, sembah kalbu. Yang ketiga, sembah rasa. Jadi, dari ketiga tataran manembah ini, kalau dijalankan sungguh-sungguh, maka akan mencapai moksa. Terima kasih. Bagaimana menurut pakar sejarah dan budayawan Toto Widiarto tentang Desa Kayunan? Mari kita simak bersama-sama. Selamat siang, sahabat-sahabat pecinta dari Duta Wenum Kediri. Pada hari ini saya akan menjelaskan secara sinopsis saja. Jadi Sri Haji Surabaya itu tetap meluhurkan leluhur terdahulu yang sudah mendahului, ya. Terdahulu itu artinya di zaman itu kemudian didirikanlah sebuah monumen yang pada waktu itu disebut dengan Monumen Karahayuan. Ya, karena di situ disebut desanya Layunan, itu disebut Karahayuan. Karahayuan itu di dalam bahasa Jawa terselamatkan, ya, memayu ayuning bawono tetap rahayu sagutu mati. Artinya dengan didirikan sebuah monumen yang sakral itu, semua masyarakat di Kerajaan Kediri itu sarwohayu, yaitu mendapatkan kerahayuan dalam rangka memayu ayuning bawono. Jadi di situ disebut sekarang karena kerahayuan itu sudah salah kaprah, salah dalam pengucapan. Jadi sekarang desa itu disebut Desa Kayunan. Itu berasal dari kata karahayuan, artinya terselamatkan. Jadi monumen itu monumen Tugu
peringatan untuk pemujaan leluhur terdahulu, itu yang disebut dengan menhir. Jadi di situ kalau dievakuasi masih banyak lagi artefak-artefak yang masih perlu digali lagi. Jadi di situ pasti ada menhir, pasti di sekitarnya di situ masih banyak arca-arca yang masih tersimpan di situ. Saya kira untuk masyarakat Kayunan bisa tahu bahwa dari Kayunan itu sendiri berasal dari kata karahayuan, di mana karahayuan itu adalah terselamatkan untuk semua masyarakat Kediri dan sekitarnya pada zaman Prabu Sri Haji Joyoboyo. Terima kasih. Oke, sampai jumpa ya sinopsis berikutnya. Kanang kue kipalu wan kira yang menari. Berede, ulampah siru kali.